Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Hai anak-anak soleh dan soleha, apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu berada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu dalam keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kegiatan MPLS kali ini, Ustadz diberikan amanat oleh panitia MPLS untuk mengisi materi tentang tata tertib siswa-siswi di SDIT Gema Insan Mandiri tahun pelajaran 2020-2021. Tata tertib siswa yang akan Ustadz sampaikan ada beberapa poin. Yang pertama, tentang kehadiran siswa yang harus dipatuhi oleh siswa, seragam sekolah, kemudian juga tentang lingkungan di sekolah, kemudian tentang etika di sekolah, yang kelima tentang administrasi sekolah, yang keenam tentang sanksi-sanksi jika melanggar tata tertib di sekolah. Yang pertama, tata tertib siswa, yaitu tentang kehadiran siswa. 1. Siswa sudah hadir di sekolah 10 menit sebelum pelajaran pertama dimulai. Jadi ketika pada jam pelajaran pertama itu pukul 6.30, maka kalian pukul 6.20 sudah berada di sekolah. Yang kedua, keterlambatan hadir 10 menit masih diperbolehkan masuk ke dalam kelas. Jika kalian terlambat 10 menit, masih diberikan toleransi untuk masuk ke kelas. Ketiga, terlambat lebih dari 10 menit tidak diperkenankan masuk kelas. Jika kalian terlambat lebih dari 10 menit, maka mohon maaf, kalian tidak diizinkan untuk masuk ke kelas. Kemungkinan bisa jadi untuk disuruh untuk pulang terlebih dahulu. Yang keempat, jumlah kehadiran dalam satu semester sekurang-kurangnya 95%. Yang kelima, siswa yang meninggalkan sekolah pada jam KBM harus ada izin dari guru piket. Yang keenam, setiap siswa wajib mengikuti KBM dari jam pertama sampai jam terakhir. Yang ketujuh, waktu belajar jam 6.30 sampai 14.00 atau pukul 2 siang untuk kelas 1, 2, dan 3. Yang ke-8, waktu belajar jam 6.30 sampai 15.00 atau pada pukul 3 siang untuk kelas 4, 5, dan 6. Yang ke-9, seluruh siswa wajib mengikuti sholat duha dan duhur dengan berjamaah. Itu tata tertib tentang kehadiran siswa. Selanjutnya, tata tertib tentang seragam sekolah di SDIT Gema Insan Mandiri. Pertama, siswa wajib menggunakan seragam sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh sekolah. Jika hari Senin merah putih, maka kalian harus memakai merah putih dan seterusnya. Yang kedua, menggunakan sepatu berwarna hitam dan kaos kaki berwarna putih. Yang ketiga, menggunakan ikat pinggang atau gesper. Yang keempat, baju harus dimasukkan ke dalam sehingga ikat pinggang terlihat. Itu tata tertib tentang seragam sekolah di SDIT Gema Insan Mandiri. Sekarang tata tertib yang ada di lingkungan sekolah kita. Yang pertama, siswa harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah kita. Jelas, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita buang sampah pada tempat yang sudah disediakan oleh sekolah. Yang kedua, membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan. Yang ketiga, dilarang mengotori dinding dan meja. Jadi dilarang coret-coret di dinding dan juga di meja. Yang keempat, dilarang merusak sarana dan prasarana di sekolah. Yang kelima, dilarang membawa kendaraan roda 2 dan roda 4. Ini tentang tata tertib di lingkungan sekolah SDIT Gema Insan Mandiri. Selanjutnya tentang etika di sekolah. Yang pertama, wajib menghormati kepala sekolah
guru, dan staf. Yang kedua, wajib mengucapkan salam kepada kepala sekolah, guru, staf, dan kakak kelas. Yang ketiga, bersikap sopan dan santun kepada semua warga sekolah. Yang keempat, dilarang makan dan minum sambil berdiri dan dengan tangan kiri. Yang kelima, rambut siswa atau ikhwan tidak boleh gondrong atau tidak boleh panjang. Yang keenam, siswa akhwat atau siswi dilarang menggunakan perhiasan. Yang ketujuh, dilarang membawa barang atau benda-benda terlarang. Yang kedelapan, dilarang mengambil milik orang lain. Yang kesembilan, dilarang membuli. Yang kesepuluh, dilarang membawa HP. Itu tadi tentang etika yang ada di sekolahan kita. Maka saya harap kalian bisa mematuhi apa yang ada dalam tata tertib di SDIT Gema Insan Mandiri ini. Selanjutnya, tentang administrasi sekolah. 1. Menyelesaikan semua pembayaran yang telah ditentukan dengan tepat waktu. Tentu ini hubungannya dengan orang tua kalian. Kalian tidak usah memikirkan hal ini, karena hal ini orang tua kalian yang akan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, mengembalikan buku yang dipinjam dari perpustakaan tepat pada waktunya. Jika kalian meminjam buku di perpustakaan, maka kembalikan tepat pada waktunya, jangan sampai terlambat. Yang ketiga, memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di sekolah dengan baik. Itu tentang administrasi di sekolah. Kemudian yang terakhir, ini tentang sanksi-sanksi yang akan diberikan jika kalian melanggar tata tertib yang telah ditetapkan oleh sekolah. Sanksi yang pertama yaitu berupa teguran secara lisan. Sanksi yang kedua berupa dicatat dalam buku kasus. Yang ketiga, diberikan tugas tertentu oleh guru atau oleh wali kelas kalian atau oleh siapapun itu yang bertugas untuk memberikan kalian tugas atau menghukum kalian. Yang keempat, sanksinya yaitu pemanggilan orang tua atau wali murid. Jika kalian sudah melanggar tata tertib beberapa kali, maka kalian sanksi yang keempat yaitu pemanggilan orang tua kalian. Yang kelima, SP, yaitu surat peringatan 1 sampai SP 3 sampai surat peringatan 3. Yang keenam yaitu dikembalikan kepada orang tua kalian. Jika kalian melanggar tata tertib di SDIT Gema Insan Mandiri lebih dari sekali, 2 kali, 3 kali, sudah melalui sanksi-sanksi 1, 2, 3, 4, 5, maka kalian akan dikembalikan kepada orang tua kalian. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini Ustadz berharap kalian dapat mematuhi tata tertib yang telah ditentukan oleh sekolah, sehingga kalian bisa terus sama-sama bekerja sama dengan Ustadz sampai kalian lulus kelak kelas 6. Mungkin cukup sekian dari Ustadz. Saya akhiri dengan kata walafumikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.